Halo anak-anak, jumpa kembali dengan saya pada pembelajaran prakarya kali ini. Baik, sebelum kita mulai dengan pembelajaran, perlu anak-anak ketahui bahwa semestinya pada semester 2 ini, menurut rencana, kita sudah harus melaksanakan pembelajaran secara tatap muka. Namun, kita ketahui bersama bahwa daerah kita akhir-akhir ini masih terus dilanda bencana COVID-19 dan kondisi ini belum juga pulih, sehingga kita masih tetap melaksanakan pembelajaran secara daring. Saya berharap anak-anak bisa memahami keadaan ini. Tetap semangat, patuhi protokol kesehatan, selalu jaga jarak, hindari kerumunan, pakai masker, dan cuci tangan. Baik, anak-anak, hari ini kita akan belajar materi kerajinan bahan limbah keras. Sebelum kita mulai dengan pembelajaran hari ini, marilah kita mengawali pembelajaran kita dengan berdoa agar pembelajaran kita hari ini dapat berjalan dengan lancar dan berguna bagi diri kita sendiri, bagi orang tua kita, dan bagi agama dan bangsa kita, teristimewa terhadap situasi dunia yang sedang dilanda bencana COVID-19 ini. Semoga bencana ini segera berlalu dan semoga kita juga selalu dilindungi Tuhan dan diberi kesehatan kepada kita semua. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Materi pembelajaran kita kali ini adalah kerajinan bahan limbah keras. Tujuan pembelajaran hari ini yang pertama, kita memahami pengertian, sejarah, jenis, sifat, dan karakteristik dari bahan limbah keras berdasarkan rasa ingin tahu dan peduli lingkungan. Yang pertama, limbah keras adalah limbah yang berwujud keras, padat, tidak mudah berubah bentuk, tidak mudah juga diolah, dan tidak mudah terurai dalam tanah. Limbah keras dapat dibagi menjadi dua macam. Yang pertama, limbah keras organik dan limbah keras anorganik. Limbah keras organik adalah limbah yang berasal dari alam seperti tumbuhan dan hewan yang bersifat keras, padat, dan membutuhkan waktu yang cukup lama untuk terurai dalam tanah. Contohnya, 1. Cangkang kerang, 2. Tempurung kelapa, 3. Sisik ikan, 4. Tulang, dan lain-lain. Limbah keras anorganik adalah jenis limbah
yang berwujud keras, padat, sangat sulit atau bahkan tidak bisa untuk diuraikan atau tidak bisa membusuk. Contohnya, 1. Plastik, 2. Pecahan keramik, 3. Pecahan kaca, dan 4. Baja. Teknik pengolahan limbah. Limbah organik didaur ulang menjadi pupuk tanaman dan dapat juga dibuat bahan bakar biogas. Teknik pengolahan limbah anorganik memerlukan beberapa teknik. Yang pertama, sanitasi, kedua, pembakaran, ketiga, penghancuran. Sanitasi yaitu metode pengolahan sampah terkontrol dengan sistem sanitasi yang baik. Pembakaran adalah sampah dibakar di dalam alat insinerator. Hasil pembakarannya berupa gas dan residu pembakaran. Penghancuran sampah di dalam mobil pengumpul sampah yang telah dilengkapi dengan alat pengaduk sampah menjadi potongan-potongan kecil yang dapat dimanfaatkan untuk menimbun tanah yang letaknya rendah. Prinsip kerajinan bahan limbah keras. Pengolahan limbah keras maupun organik memiliki prinsip yang sama, yaitu dengan sistem 3R, yakni 1. Reduce, 2. Reuse, dan yang ketiga recycle. Prinsip kerajinan limbah keras reduce, di mana dapat mengurangi segala sesuatu yang mengakibatkan sampah. Contoh kegiatan reduce seperti tampak pada gambar, anak-anak bisa melihatnya. Yang kedua, reuse. Reuse artinya menggunakan kembali sampah yang masih dapat digunakan untuk fungsi yang sama ataupun fungsi lainnya. Contohnya seperti pada gambar. Yang ketiga, prinsip kerajinan recycle, artinya mengolah kembali atau daur ulang sampah menjadi barang atau produk baru yang bermanfaat. Contohnya seperti pada kegiatan di layar atau gambar yang dapat dilihat. Sekarang kita masuk pada pembahasan karakteristik bahan limbah keras. Yang pertama, limbah keras organik. Limbah keras organik bersifat bejal, solid, kuat. Yang kedua, tidak mudah berubah bentuk. Yang ketiga, berasal dari sumber daya alam dan lautan. Dan yang keempat, perlu peralatan yang cukup kuat untuk membantu dalam pengerjaannya.
Limbah keras organik, anak-anak bisa melihat contoh limbah keras organik seperti pada gambar. Yang pertama, gambar A, cangkang kerang laut. Gambar B, tulang sapi. Gambar C, tulang ikan. Gambar D, sisik ikan. Gambar E, tempurung kelapa. Gambar F, potongan kayu. Yang kedua, limbah keras anorganik. Limbah keras anorganik bersifat 1. Kandungan bahan yang kuat. Kedua, tidak mudah dihancurkan dengan alat biasa. Yang ketiga, menghancurkan dengan teknologi tertentu seperti pemanasan, pembakaran, dan penghancuran. Contoh limbah keras anorganik seperti pada gambar di layar. Gambar A, potongan logam. Gambar B, potongan keramik. Gambar C, pecahan botol atau kaca. Gambar D, kaleng. Dan gambar E, botol-botol plastik. Demikian penjelasan tentang kerajinan bahan limbah keras untuk pertemuan pertama. Sekarang anak-anak bisa melihat dan mencatat soal tugasnya untuk dikerjakan di buku catatan masing-masing. Soal yang pertama, tulislah masing-masing 2 contoh bahan limbah keras organik dan limbah keras anorganik yang terdapat di sekitar tempat tinggalmu. 2. Tulislah 1 contoh tindakan dalam pengelolaan limbah keras. 3. Bagaimana perasaanmu sebagai seorang pengolah limbah keras sebagai wujud pelestarian lingkungan untuk dirimu sendiri dan juga untuk masyarakat sekitarnya. Catatan penting untuk anak-anakku. Yang pertama, tulis soal tugas pada buku tugasmu. Kedua, jawaban soal tugas dikerjakan pada buku tugasmu. 3. Setelah selesai mengerjakan tugas, foto jawaban soal tugasmu itu, kemudian kirimkan melalui Google Classroom atau GCR. Yang keempat, ingat, jangan menunda mengerjakan soal tugas ini, karena besok, lusa, dan seterusnya akan ada tugas-tugas baru, dan selalu perhatikan batas waktu pengumpulan tugas atau tenggatnya. Baik, anak-anakku sekalian, pertemuan pertama kali ini sudah selesai. Sampai jumpa lagi pada pertemuan berikutnya. Tetap semangat, patuhi protokol kesehatan.